Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Surah Al-Iman yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali guna melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan tentang orang yang salah dalam menyikapi takdir, dalam menyikapi ar-raja, harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan sebelumnya bahwasannya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditolak dengan takdir, sebagaimana orang yang lapar, maka untuk menolak laparnya dia makan. Lapar itu takdir dan makan juga takdir. Makan juga takdir. Dan sebagaimana orang yang berdosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini takdir. Dosa yang dilakukan adalah takdir. Maka untuk menolak dosa tersebut dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat istighfar tersebut adalah takdir. Nah, sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahalanya itu adalah takdir, maka iman dan amal soleh juga takdir. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada orang-orang yang keliru dalam menyikapinya. Sebagian telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu seperti orang yang hanya bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia masih terus dengan dosanya, tidak menghentikan dosanya. Dia hanya mengatakan astagfirullah, dia hanya mengatakan ampunan Allah luas, sementara dia tidak meninggalkan dosanya. Jadi orang ini tahu bahwasanya dosa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi dia, tetapi dia tertipu oleh dirinya sendiri, sehingga bukan malah meninggalkannya, tetapi justru terus melakukannya, seolah-olah dia mengatakan, kalau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala luas, ngapain kita berhenti dari dosa? Padahal luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disediakan bagi hambanya yang berdosa dan dia bertobat dari dosa tersebut, berhenti dari dosa tersebut, maka baginya lah ampunan Allah sangat luas. Kemudian fenomena yang lain, yaitu orang-orang yang bersandar kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Kata Allah SWT, saya itu tergantung prasangka baik hambaku kepada aku, maka hendaknya hambaku ini berprasangka sesuai dengan yang dia kehendaki. Di sini Allah Ta'ala mengabarkan
bahwasanya hamba itu sesuai dengan bahwasanya Allah SWT itu kepada hambanya sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah SWT. Apabila prasangkaannya kepada Allah baik, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut sesuai dengan prasangka hamba tersebut. Nah, tetapi beliau mengatakan di sini, wala raib anna husnudhan innama yakunu ma'al ihsan. Dan tidak diragukan bahwa husnudhan, husnudhan seseorang itu harus dibarengi dengan perbuatan baik. Fa innal muhsin hasunadh-dhanni bi rabbih an yujaziyahu ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbal taubatahu. Karena hanya orang yang berbuat kebaikanlah yang dia berhusnudzon kepada Rabb-nya, yaitu dia berhusnudzon, berprasangka baik bahwa dia dengan amal baiknya itu Allah akan membalasnya atas perbuatan-perbuatan baiknya, dan Allah tidak mengingkari janjinya, dan Allah menerima taubat, dan Allah adalah Rabb dat yang selalu menerima taubat hamba-hambanya. Dan inilah hakikat husnudzon yang benar. Husnudzon yang benar itu manakala seorang hamba beramal saleh, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima kebaikannya. Allah akan membalas amal soleh dan ketaatannya dengan balasan yang berlipat ganda, dan Allah tidak mengingkari janji-janjinya, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Ini hakikat husnudzon kepada Allah Ta'ala yang benar, yaitu prasangka baik yang diiringi, yang dibarengi dengan perbuatan baik dan amal soleh. Wa ammal musir ala al-kaba'ir wal-dhulm wal-mukhalafat fa inna wahsyatal ma'asi wal-dhulm wal-haram tamna'u min usuli dhani bi rabbih. Adapun orang yang suka berbuat keburukan, yang terus-menerus tidak meninggalkan dosa-dosa besarnya, kezalimannya, serta penyimpangan-penyimpangannya, maka orang yang seperti ini sesungguhnya rasa takut yang disebabkan kemaksiatannya kepada Allah, kezaliman yang dia lakukan, dan keharaman, larangan-larangan Allah yang dia terjang, itu akan menghalangi dia untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mawjudun fil musyahadah, dan ini nyata. Tidak seseorang yang selalu berbuat salah kepada Allah, berbuat maksiat, ya, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan maksiat dia ini, perbuatan-perbuatan buruknya, ya, penyimpangannya, kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mungkin kecuali hanya kecuali akan menghalangi dia untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang banyak melakukan kesalahan kepada Allah, berbuat pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia ini berprasangka baik kepada Allah SWT, bahwa Allah akan menyayangi dia, Allah akan merahmati dia, ya. Kalau ada ini, dialah orang yang tertipu, dialah orang yang benar-benar tertipu. Makanya beliau sebutkan di sini sebagai contoh logis, innal abdal abiqal musi al kharij an ta'ati sayyidihi la husinu dhanna bihi. Seorang budak yang lari dari tuannya, yang berbuat buruk serta tidak mentaati tuannya, ya,
Tidak mungkin dia itu bisa berhusnudzon kepada tuannya. Tidak mungkin dia itu bisa berhusnudzon, bisa berprasangka baik kepada tuannya. Ya, karena tidak mungkin orang budak ini melanggar, budak ini menentang, budak ini lari, tidak taat, kemudian mengira bahwasanya tuannya akan menyayangi dia, tuannya akan berbuat baik kepadanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, wala yujami wahsyatal isaah ihsanul dhanni abadan. Kata beliau, prasangka baik sama sekali tidak akan pernah berkumpul dengan rasa takut disebabkan perbuatan buruk, sama sekali selama-lamanya. Sama sekali selama-lamanya. Kalau ada karyawan, seorang pekerja, seorang karyawan misalkan, seorang karyawan, dia bekerja dengan giat, bekerja dengan baik, menunaikan kewajiban-kewajibannya, menyelesaikan tugas-tugasnya, lalu dia berprasangka baik kepada tuannya, tuannya akan memberikan gaji seutuhnya, atau bisa dinaikkan jabatannya dan dipromosikan untuk ini dan itu, ditambah bonus, maka ini yang lumrah, maka ini adalah husnudzon yang benar. Tetapi apabila ada karyawan yang suka telat datangnya, kerjaan gak pernah beres, ya, tugas-tugas berantakan, ya, membuat kerugian pada perusahaan, maka kalau kemudian karyawan ini berhusnudzon kepada tuannya, kepada bosnya, akan dinaikkan gajinya, akan mendapatkan bonus, maka ini husnudzon yang keliru. Dia menempatkan husnudzon bukan pada tempatnya. Dia menempatkan husnudzon bukan pada tempatnya. Karena sekali lagi husnudzon itu dibarengi dengan amal soleh, dengan kebaikan. Makanya disebutkan di sini, fa innal musi mustauhish biqadri isaatihi, karena orang yang berbuat jelek itu akan merasa takut sesuai dengan perbuatan jelek yang dia lakukan. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbi atwa'uhum lahu. Oleh karena itu, orang yang paling besar husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling besar husnudzonnya kepada Allah, orang yang paling mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatanlah orang bisa husnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya, Allah akan memasukkan dia ke surga yang paling tinggi. Itu kapan? Manakala hamba ini mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba dipenuhi dengan kemaksiatan, penyimpangan, kesyirikan, kekufuran, kemudian dia husnudzon kepada Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Baik. Berikutnya, kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina ahsana dhanni bi rabbih fa ahsana al-amal. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia berhusnudzon kepada Rabb-nya, kepada Allah, lalu dia pun beramal dengan amal-amal yang baik. Wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbi fa asa'al amal. Adapun para pelaku dosa itu, dia itu bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, lalu dia berbuat amal-amal yang buruk, berbuat amal-amal yang buruk. Nah, jadi berangkat dari husnudzon kepada Allah, kemudian orang itu beramal. Ketika orang ini mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan
ahli tauhid ke dalam surganya, maka kemudian dia berhusnudzon bahwasanya Allah akan benar-benar memasukkannya ke surga, mengampuni dosanya dengan tauhid, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka lalu hal ini membuat dia benar-benar mewujudkan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa bagi hamba-hambanya yang bertobat, maka si fulan yang penuh dengan dosa ini, dia pun datang menghadap kepada Allah, bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Jadi berangkat dari husnudzon, kemudian beramal soleh, kemudian ditunjukkan dengan amal soleh. Adapun orang yang suka berbuat dosa, maka tak ubahnya hakikatnya dia itu berangkat dari suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kadang-kadang dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji begini dan begini, barang siapa yang berbuat ini maka dia akan begini. Tapi dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwasanya Allah tidak akan benar-benar mewujudkannya. Maka sesuai dengan suudzonnya itu, dia pun berbuat kemaksiatan. Wa kaifa yakun yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa syaridun anhu halun murtahilun fi musakhatihi wa ma yuqdibuhu muta'arradin lil 'idnah. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang itu dia husnudzon kepada Allah SWT sementara dia lari menjauh darinya. Perbuatannya dia selalu melakukan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahannya. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ahu. Bagi dia meremehkan hak Allah dan perintahnya, dan dia pun menyia-nyiakannya. Wa hana nahyuhu alaihi fartaqabahu wa sarra alaihi. Dan dia juga meremehkan larangan-larangan Allah sehingga dia pun menerjangnya, melakukannya, dan terus-menerus tidak meninggalkannya. Maka kata beliau setelah itu, wa kaifa yuhsinu dzan bi rabbih man barazahu bil muharabah. Bagaimana mungkin orang ini berhusnudzon kepada Allah SWT sementara kelakuannya dia selalu menentang Allah, wa ada awliya'ahu, dan memusuhi wali-walinya, wa wala ada'ahu, dan mencintai musuh-musuh Allah, wa jahada sifatu kamalihi, dan mengingkari sifat-sifat kamal Allah SWT, sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini beliau menegaskan tidak mungkin orang itu husnudzon kepada Allah sementara dia bergelimang dengan kemaksiatan. Jadi tidak cukup orang itu dengan istilah husnudzon kepada Allah. Yang penting kan berprasangka baik kepada Allah. Berbuat aja dosa semaumu, silakan buat dosa semaumu. Yang penting kan husnudzon, Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Kan Allah SWT sesuai dengan husnudzon kita, gitu. Silakan berbuat dosa apa saja semaumu. Yang penting kan kita berprasangka baik, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Maka Allah sesuai dengan prasangka kita. Ini keliru ya, ini sekali lagi keliru dan kesalahan yang sangat jauh sekali, sangat menyimpang. Lalu berikutnya, wa qad qala Abu Umamah Sahal ibn Hunayf, dan diriwayatkan ini kisah ini dikatakan oleh Abu Umamah, dakhaltu ana wa Urwah ibnu Zubair ala Aisyah. Aku bersama Urwah menemui Aisyah. Faqalat law ra'aitu ma Rasulullah fi maradin lahu. Lalu Aisyah berkata, silakan kalau mau masuk ketika dan Rasulullah SAW sedang sakit.
Wa kanat 'indi sittatu dananir aw sab'atun. Dan ketika itu aku memiliki 6 atau 7 dinar. Memiliki 6 atau 7 dinar. Jadi Aisyah bercerita kepada Abu Umamah dan Urwah. Abu Umamah dan Urwah bercerita tentang tatkala Rasulullah SAW sakit. Dan ketika itu Aisyah memiliki harta sebanyak 6 atau 7 dinar. Sedikit ya, ini uang yang gak banyak, sedikit. Fa'amarani Rasulullah an ufariqaha. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruhku untuk memisahkan uang tersebut dari yang lainnya, agar dipisah, jangan digabung, karena ini haknya Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, fasakalani waj'u Rasulillah hatta afahullah. Tetapi sakitnya Rasulullah SAW menyibukkanku, sehingga aku lupa untuk memisahkan harta tersebut sampai Rasulullah SAW sembuh. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadaku, ma fa'alti akunti faraqti sittata dananir. Apa yang telah kau lakukan? Apakah engkau telah memisahkan 6 dinar tadi? Lalu Aisyah menjawab, la Allah laqad kana sagrani wajuka. Tidak ya Rasulullah SAW, saya lupa. Karena aku disibukkan untuk ngurusi sakitmu waktu itu, saya lupa. Fada'a biha fawada'aha fi kaffihi. Lalu Rasulullah memanggil Aisyah, ya, memanggil Aisyah untuk membawa 6 dinar tersebut. Lalu 6 dinar tersebut diletakkan di telapak tangan Aisyah. Itu dikasihkan, ini hakmu, gitu kan, ini hakmu. Faqala, lalu beliau bersabda, ma dhannu nabiyillah laulaki Allah wa hada indahu. Apa kira-kira prasangka, kira-kira yang akan disangkakan oleh Nabiullah ini kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia menghadap Allah dan 6 dinar ini ada padanya. 6 dinar ini yang sebenarnya haknya istrinya Aisyah dibawa olehnya. Wa fi lafdhin ma dhannu Muhammad bi rabbih laulaki Allah wa hadhihi indahu. Apa prasangkaan Muhammad kepada Rabb-nya seandainya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan 6 dinar ini ada pada dia, dibawa olehnya, padahal haknya istrinya Aisyah, bukan haknya dia. Perhatikan saudara-saudaraku rahimakumullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita prasangka kepada Allah yang benar. Bagaimana 6 dinar yang sebenarnya itu yang bukan haknya beliau, meskipun itu hak istrinya, yang kita tahu pasti istrinya akan ikhlas, ya kan, tidak peduli. Tapi beliau di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kesalahan yang sangat kecil, yang hanya 6 dinar, seandainya dibawa mati, terus Nabi mengatakan kira-kira apa prasangkaannya kepada Allah, kira-kira nyangka apa kepada Allah, apakah nyangka baik atau tidak. Prasangkaannya jadi maksudnya sangka pasti akan ada balasannya, karena karena membawa hak orang lain yang bukan miliknya. Ini maknanya. Nah, lalu beliau mengatakan kalau seperti itu keadaannya hanya 6 dinar saja. Ma dhannu ashabil kabair wad dhalamah billah idza laqawhu wa madhalimul ibad indahum. Lalu kira-kira seperti apa prasangkaan para pelaku dosa besar dan orang-orang yang banyak berbuat zalim, bagaimana prasangkaan mereka kepada Allah apabila mereka menghadap Allah sementara harta hak-hak orang-orang ada di mereka, ada pada diri mereka. Nah, Nabiullah SAW, Nabi Allah SWT aja seperti itu. Seperti itu berkaitan dengan prasangkaannya kepada Allah. Jadi prasangkaan baik kepada Allah Ta'ala itu adalah karena amal baik, karena ketaatan. Tapi apabila kaitan dengan keburukan, kemaksiatan, nah, maka yang ada harusnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut
yang mendorong dia bertobat dan meninggalkan dosa tersebut, merubah kebiasaan buruknya dengan kebiasaan yang baik. Lalu disebutkan di sini, fa in kana yanfa'uhum qauluhum hasanna dhununana bika annaka lan tu'adziba zaliman wala fasikan. Falyasna'il 'abdu ma syaa' wal yartaqib kullama nahahu Allahu anhu. Falyuhsin dhannahu billah fa innar la tamassuhu. Baik. Beliau mengatakan di sini, lihat perhatikan. Seandainya ucapan mereka bermanfaat bagi mereka, ucapan seperti ini, kami benar-benar berhusnudzon kepadamu ya Allah, bahwasanya kamu tidak akan menyiksa orang yang berbuat zalim dan orang yang fasik. Ya, orang yang zalim yang buat fasik. Maka silakan orang-orang ini berbuat kehendaknya. Terjanglah semua yang dilarang oleh Allah. Ya, lalu berprasangka baiklah kepada Allah. Maka neraka tidak akan menyentuhnya. Kan itu maknanya. Jadi kalau memang benar ucapan yaitu bahwasanya saya berhusnudzon kepadamu ya Allah, bahwasanya kamu tidak akan menyiksaku, tidak menyiksa orang-orang yang zalim dari hambamu, tidak akan menyiksa orang yang berbuat fasik pada dirimu. Nah, kalau ini dikatakan benar, maka silahkan orang-orang ini berbuat dosa sekehendaknya. Silahkan ditentang, diterjang semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu berhusnudzon kepada Allah. Berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksaku karena dosa-dosaku ini. Ya. Maka dengan begitu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, masuk akal? Tentu tidak. Apakah ini logis? Tentu jawabannya adalah tidak. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, Aifkan alihatan dunallah turidun. Apakah kedustaan Tuhan-Tuhan yang dusta ini, selain Allah ini yang kamu mau? Fama dhannukum birabbil alamin. Apa sih persangkaanmu yang kamu sangkakan kepada Rabbul Alamin? Maksudnya apa? Apa yang kamu sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasangan apa yang ada padamu kepada Allah? Ya. Atas apa yang kalian kerjakan ketika nanti kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian menyembah selainnya. Lihat perhatikan nih Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengancam kaumnya yang mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyembah ini selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kalian sangkakan kepada Allah ketika nanti kalian bertemu dengan Allah? Ketika kalian nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sama. Kalian di dunia ini banyak maksiat. Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan kalian kerjakan. Kira-kira apa prasangka kalian kepada Allah ketika nanti bertemu dengan Allah? Apakah baik atau buruk? Wa man ta'ammal hadza al-mawdi' haqqa ta'ammul alima anna sunnatan billah huwa husnul amali nafsi. Lalu disebutkan di sini, barang siapa yang merenungkan pembahasan ini dengan sebenarnya, maka niscaya dia akan mengetahui bahwa prasangka baik kepada Allah SWT itu hakikatnya adalah amal yang baik itu sendiri. Hakikatnya amal yang baik, amal-amal soleh dan ketaatan. Fa innal 'abda innama yahmilu ala husnil amal husnu dhannihi bi rabbih an yujaziyahu ala a'malihi wa yusibu 'alaiha wa yataqabbala minhu. Karena sesungguhnya hamba itu yang membuat dia
beramal baik, ya, yang beramal baik adalah husnudonnya kepada Allah. Sangkaan baiknya kepada Allah bahwa Allah akan membalasnya atas amalnya dan memberikan pahala atasnya dan akan menerima amal-amalnya. Baik. Falladhi hamalahu ala husnil amal husnudzan. Jadi yang membuat hamba ini beramal dengan amal-amal yang baik adalah prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba semakin baik husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan semakin baik amalnya. Pasti akan semakin baik amalnya. Semakin hamba itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kebaikan apapun yang dia kerjakan, dan bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya, akan membalas semua amal-amal soleh yang dia kerjakan dengan balasan dan pahala yang berlipat ganda, yang lebih baik, maka semakin dia husnudzon kepada Allah dengan hal tersebut, maka ini akan membuat dia semakin semakin kuat dalam beramal soleh, dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Wa illa fa husnudzan ma'attiba'il hawa ajazun. Karena kalau tidak, maka husnudzan yang dibarengi dengan ittiba' hawa, mengikuti hawa nafsu, maka ini sebenarnya kelemahan. Husnudzan yang dibarengi dengan mengikuti hawa nafsu, husnudzan yang dibarengi dengan mengikuti hawa nafsu itu kemaksiatan. Ini pada hakikatnya lemah. Pada hakikatnya ada lemah. Karena orang ini tahu yang baik ini, yang baik itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya yang justru menentang untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dia sudah mengetahuinya. Maka hakikatnya dia lemah. Orang yang lemah. Jadi kalau ada orang mengetahui ini yang bermanfaat bagiku, ya, tetapi justru dia mengambil yang memudaratkannya, padahal dia mampu sebenarnya, padahal dia itu tahu bahwasanya yang bermanfaat itu yang A, tapi justru dia mengambil yang B yang justru memudarat kepadanya, maka ini adalah orang yang lemah. Ada orang yang lemah. Oleh karena itu di awal dijelaskan, tidak cukup orang itu hanya berilmu, tidak cukup. Tetapi ilmu harus dibarengi dengan kesungguhan, harus dibarengi dengan kekuatan dan kemampuan. Kama fi hadis Tirmidzi wal Musnad, dari hadis Shaddad ibnu Aus Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat melawan dirinya dan beramal untuk yang setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan dirinya terhadap hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya beliau menjelaskan husnudzan itu tak lain adalah prasangkaan baik kepada Allah yang dibarengi dengan keyakinan sebab-sebab kesuksesannya, yang dibarengi dengan sebab-sebab untuk mewujudkannya. Adapun yang dibarengi dengan sebab-sebab kebinasaannya, maka ini bukan husnudzan, ini bukan husnudzan. Kalau ada yang mengatakan bal yata'atta dzalik, mungkin aja katanya. Tadi beliau menegaskan kan, yang nama husnudzan itu adalah yang dibarengi dengan sebab-sebab keberhasilannya. Adapun bila dibarengi dengan sebab-sebab kehancurannya, maka itu bukan husnudzan. Seorang berprasangka bahwasanya Allah akan masukkan surga, ya.
kemudian dia mewujudkan sebab-sebab keberhasilannya seperti keimanan, tauhid, amal soleh dan ketaatan, maka ini husnudzon yang benar. Husnudzon bahwasanya Allah akan mengampuninya, merahmatinya dan masukkan dalam surganya. Adapun seorang berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mengampuninya, merahmatinya, masukkan surga, tetapi justru dia semakin kuat dalam maksiatnya, hidupnya dipenuhi dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan serta kemungkaran, maka ini pada hakikatnya bukan husnudzon yang sebenarnya. Dia tertipu. Nah, kemudian berikut ini ada beberapa hal, ya, semacam syubhat, lalu bantahannya sekaligus. Kalau ada yang mengatakan bal yata'atta dzalik, mungkin saja, ya, mungkin saja. Jadi mungkin saja atau boleh orang itu berhusnudzon kepada Allah meskipun dipenuhi dengan dosa. Kebiasaannya adalah banyak dosa yang tidak berhenti dari dosanya. Katanya mungkin saja. Wa yakun mustanadu husnudzan sa'ata maghfiratillah wa rahmati wa afi wa jaudatihi. Wa anna rahmatahu sabaqat qadabahu wa annahu la tanfa'uhu al-uqubah wa la yadurul afu. Katanya mungkin saja bisa jadi seorang itu husnudzannya itu bersandar kepada luasnya ampunan Allah dan rahmatnya dan maafnya serta kedermawanannya, dan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murkanya, dan bahwasanya uqubah, manfaat itu hukuman dan siksa terhadap hambanya itu tidak bermanfaat kepada Allah, tidak menambahkan apa-apa untuk Allah, dan tidak juga maafnya kepada hamba-hambanya itu memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti ini? Nah, kata beliau. Maka beliau mengatakan, qil al-amru hakadha. Urusannya seperti ini. Wallah fauqa dzalika wa ajal wa akram wa ajwad wa arham. Betul apa yang Anda katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu luas ampunannya, maafnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hukumannya terhadap hambanya tidak menambahkan kekerajaannya, serta ampunannya kepada hambanya itu tidak mengurangi kerajaannya. Itu sudah betul, katanya, kata beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua, lebih mulia, lebih tinggi, ya, dan lebih penyayang daripada yang disifati tadi. Walakin innama yada'u dzalika fi mahallihi la'iq bihi. Tetapi seharusnya semua itu diletakkan pada tempatnya yang pas, yang cocok. Jangan salah meletakkan. Fa innahu subhanahu mausufun bil hikmah wal izzah wal ittiqam wa syiddatil batsh wa uqubati man yastahiqul uqubah. Perhatikan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat berupa hikmah, kebijaksanaan, bijaksana. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu bijaksana, ya. Wal izzah, dan kemuliaan. Wal intiqam, menyiksa. Wa syiddatul batsh, dan sangat keras hukumannya. Wa uqubati man yastahiqul uqubah, dan memberikan hukuman siksa kepada orang-orang yang berhak mendapatkan siksa. Ini harus diketahui juga, ya. Ini di antara sifat Allah yang lain. Allah memang memiliki sifat yang berupa ampunan yang luas, rahmat yang luas, dan lain sebagainya. Tapi harus kita ketahui bahwa Allah juga memiliki sifat-sifat tadi. Allah memiliki sifat hikmah, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah memiliki sifat bahwasanya Allah sangat keras, sangat pedih siksanya. Sangat pedih siksanya. Dan Allah memberikan siksa kepada yang berhak mendapatkannya. Ini sifat Allah yang lain yang juga harus kita ketahui. Beliau lalu mengatakan, walau kana mu'awwal husnudzan bihi ala mujarrad sifati wa asma'ihi lastaraka fi dzalikal bar wal fajir. Sekiranya illah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sifat dan nama-namanya, maka dalam hal ini sama saja orang yang baik dan orang yang buruk, orang mukmin, orang kafir, ya. Kekasih Allah, musuh Allah, sama
kalau begitu. Ya itu sehingga tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat kepada orang dosa nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Sementara dia itu telah berbuat sesuatu yang membuat Allah murka, membuat Allah marah, gitu kan? Dia telah menentang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerjang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan husnudzan tetapi yang benar adalah bahwasanya husnudzan itu bermanfaat bagi orang yang bertobat, menyesali dan meninggalkan dosanya. Baik, itu yang benar. Dan mengganti keburukan yang dulu dia kerjakan diganti dengan kebaikan. Ya. Dan dia menghadapi sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Kemudian dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah husnudzon yang sebenarnya. Adapun yang pertama itu adalah husnudzon yang menipu, husnudzon palsu. Ketika seorang berhusnudzon kepada Allah tapi masih tetap dengan dosanya, tidak meninggalkan dosanya dan hanya mengatakan Allah Maha luas ampunannya, tapi dia tetap dengan dosanya, berarti dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatkanlah bahwasanya Allah Maha luas ampunannya, Allah Maha luas rahmatnya, itu pada tempatnya, yaitu bagi orang tadi yang bertobat, yang menyesal dan meninggalkan dosanya, kemudian mengganti keburukan-keburukan dosa-dosa yang dulu dia kerjakan dengan kebaikan-kebaikan. Dia hadapi sisa umurnya itu dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya, Allah akan memberikan pahala baginya, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Wallahul musta'an. Demikian saudara-saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.